أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan anugerahnya serta inayahnya, sehingga pada hari ini saya bisa dapat kembali, yaitu menyampaikan tentang pencerahan mengenai ilmu-ilmu ma'rifat, ataupun tentang arti dari ibadah atau makna dari ibadah. Muslimin muslimat, tidak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikut-pengikutnya, sehingga sampai akhir zaman tetap di dalam iman Islam. Dan juga saya mohon dukungan, like dan share-nya, agar channel kita ini bisa berkembang dan mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Untuk kali ini saya menyampaikan tentang karomah atau ibadah dari istighfar atau pengamalan dari istighfar. Ada cerita pada zaman dahulu, yaitu hiduplah seorang ulama besar yang ketika itu ulama sangat berpengaruh. Dia adalah imam besar, yaitu bernama Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya dari Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidupnya beliau bercerita, di dalam hidup beliau ada satu mendapat karomah, mendapat bukti karomah tentang istighfar, yaitu beliau pada suatu waktu ketika beliau sudah tua. Jadi beliau ini ada hasrat, ada niat, atau ada ada ajakan lah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam pikirannya itu, bahwa beliau ingin sekali, yaitu menuju suatu tempat. Lalu beliau bercerita, suatu waktu itu, kata beliau, ketika saya sudah tua, saya tidak tahu lagi kenapa ingin sekali menuju suatu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama sekali sama orang, dan tidak ada keperluan juga mau ke Irak. Tapi hati beliau selalu berbisik ingin ke Irak.
Akhir kisah beliau berangkat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita begitu tiba di sana, jadi dalam perjalanan beliau menuju ke Basrah, daerah Irak, beliau berangkat. Lalu beliau bercerita setelah berangkat tibanya sampai di daerah Basrah, yaitu tepat pada waktu Isya. Lalu beliau mengikuti sholat Isya. Lalu dalam ceritanya itu saya ikut katanya sholat berjemaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Jadi setelah sholat Isya, beliau mengikuti sholat Isya juga di sana. Hati beliau merasa tenang. Ikut sholat berjemaah dengan orang-orang banyak di sana. Begitu selesai sholat Isya berjemaah, lalu semua jemaah itu ya bubar seperti biasanya. Kalau sudah selesai sholat Isya, para jemaah masjid bubar. Imam Ahmad ingin tidur di masjid, ingin istirahat karena dalam perjalanan juga lumayan jauh. Lalu beliau ingin beristirahat. Nah, ketika beliau ingin istirahat, tiba-tiba marbot masjid datang menemui beliau. Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Kata si marbot tadi, kata penjaga masjid, "Kamu ngapain di sini, Syekh?" Lalu Syekh ini menjawab, kata Syekh bisa dipakai untuk 3 panggilan juga, bisa orang tua. Jadi kata Syekh ini bisa dipakai untuk memanggil orang tua, bisa juga untuk orang kaya, bisa juga atau untuk orang yang berilmu. Itu kata-kata Syekh. Jadi si marbot tadi, "Ngapain Anda mau istirahat di sini?" kata si marbot tadi. Lalu Syekh menjawab, panggil Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena marbot taunya sebagai orang tua. Nah, jadi ceritanya si marbot ini memanggil atau bertanya, "Ada apa, Syekh? Kok mau tidur di sini, mau istirahat di sini?" Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lalu beliau masih merahasiakan bahwa dia adalah imam besar. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Nah, jadi Imam Ahmad ini terkenal. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. 1.000.000 hadis dihafalnya. Sangat salih dan suhud. Sangat salih dan suhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajah beliau seperti apa yang namanya Imam Ahmad. Cuma namanya sudah terkenal di antero negeri ketika itu. Karena si marbot tadi bertanya, "Ngapain kamu di sini, Syekh?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya seorang musafir." Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid." Lalu Imam Ahmad bercerita,
beliau didorong-dorong. Jadi kata beliau, saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Jadi beliau didorong-dorong oleh marbut tadi, disuruh keluar dari masjid. Artinya masjid itu tidak boleh tempat istirahat atau tempat tidur. Artinya marbutnya sangat keberatan. Sampai Imam Ahmad ceritanya itu didorong-dorong oleh penjaga masjid itu. Nah, sehingga Imam Ahmad ini setelah itu keluar dari masjid, dikuncinya pintu masjid, lalu imam tidur di teras masjid. Nah, jadi langsung dikunci oleh marbut tadi, penjaga masjid. Lalu imam besar ini, Imam Ahmad ini tidur di pelataran masjid, di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbutnya datang lagi dengan nada yang marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi, Syekh? Kata marbut. Mau tidur, saya musafir, kata Imam Ahmad. Lalu marbut berkata lagi, di dalam masjid gak boleh tidur, di teras masjid juga gak boleh, apalagi di dalam masjid, dan juga di teras masjid gak boleh. Lalu Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong sampai jalanan. Artinya beliau didorong-dorong, diusir lah sampai ke jalan. Di samping masjid, ceritanya itu ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat roti. Jadi rumah kecil, ceritanya itu di samping masjid ada rumah kecil tempat seorang penjual roti. Di samping dia menjual roti, di situ juga tempat dia mengaduk adonan roti itu. Sambil melihat kejadian imam didorong-dorong oleh marbot tadi, jadi beliau sempat melihat bahwa di samping itu ada orang yang lagi asik mengadon-adon atau berjualan sambil mengadon rotinya, adonan roti. Ketika Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti itu memanggil dari jauh, mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Itu ditawarkan oleh penjual roti tadi, orangnya sangat baik. Mari Syekh, katanya, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun tempat saya sangat kecil. Kata Imam Ahmad, baik. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk. Beliau ini duduk di belakang penjual roti yang sedang mengaduk adonan membuat roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Jadi Imam Ahmad ini tidak menerangkan dirinya bahwa ia adalah imam. Namun si penjual roti ini tidak juga bertanya siapa beliau. Nah, sehingga penjual roti ini punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan surah istighfar. Jadi tukang roti ini sambil mengadon, sambil mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah amalan yang diamalkan oleh tukang roti tadi. Saat memberi garam pun, waktu mengadon, memberi garam, dia mengucap astagfirullah. Ketika memecah telur, si pengadonan penjual roti ini memecah telur, mengucap astagfirullah.
mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mengucapkan istighfar, sebuah kebiasaan yang mulia. Imam Ahmad memperhatikan terus, kok orang ini, kata beliau dalam hatinya, setiap apapun geraknya, mau pegang adonan, mau pegang apa, semuanya diucap dengan didahului dengan istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama kamu lakukan ini, mengamalkan istighfar ini? Orang itu menjawab, si penjual roti itu menjawab, sudah lama sudah lama sekali saya menjual roti, dan 30 tahun, hampir 30 tahun lamanya. Jadi semenjak itu saya lakukan istighfar itu adalah suatu amalan saya. Imam Ahmad terus bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Sehingga kamu istighfar terus, apa yang kamu rasakan manfaatnya? Orang itu menjawab, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat keinginan yang saya minta, pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, langsung diwujudkan. Ini yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan, Allah akan menjawab kebutuhan-kebutuhan saya sepanjang yang wajar-wajar saja. Saya hanya penjual roti, saya ingin roti saya laku misalnya, ya dikabulkan Allah, laku. Itu perasaan yang membuat saya mendapatkan faedah dari amalan istighfar. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu. Jadi beliau berkata, semua apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau hajatkan, semuanya terkabul. Lalu beliau berkata, kecuali satu yang belum Allah berikan kepada saya. Sehingga Imam Ahmad ini bertanya, penasaran, lantas bertanya, apa itu? Jadi kata orang itu, kata si penjual roti, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Itu hajat niat saya sambil menjalankan istighfar, agar rezeki saya bisa dikabulkan Allah, dan juga saya, keinginan niat saya yang besar adalah ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Berapa tahun saya mengamalkan istighfar ini, terselip niat saya ingin sekali bertemu dengan imam besar, yaitu Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid. Jadi beliau langsung istighfar, langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Jadi penjual roti itu terperanjat, memujilah Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad yang dia cita-citakan, yang dia doakan agar bisa bertemu. Ternyata Allah mempertemukan beliau dengan Imam Ahmad berdasarkan dari amalan istighfarnya. Ia pun langsung dipeluk dan dicium oleh
tangannya oleh Imam Ahmad. Jadi sumber cerita ini, sumber kisah ini adalah kitab Munaqib Imam Ahmad. Saudaraku, sahabat yang tercinta, mulai detik ini marilah kita senantiasa kita hiasi lisan kita dengan mengucapkan istighfar kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena istighfar adalah suatu amalan yang dikabulkan oleh Allah, tapi dengan cara istiqomah, yaitu dengan cara terus menerus. Apalagi bila kita amalkan 100 kali sehari, menurut para alim ulama, menurut para sufi, bahwa mengamalkan istighfar adalah sumber dari segala terkabulnya hajat. Artinya sumber dari segala rezeki. Mudah-mudahan dengan adanya cerita tadi, yaitu koromah dari istighfar, sampai mendatangkan imam besar kepada penjual roti di Basrah. Dengan perjalanan jauh, imam besar ini terbawa hatinya atas keinginan dari seorang penjual roti. Dia selalu beristighfar agar Allah memudahkan pertemuannya dengan Imam Ahmad. Ternyata dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk menambah wawasan kita di dalam beramal ibadah, memotivasi kita untuk mengamalkan istighfar. Saya rasa hanya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.